Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Jero Pandit. Saya akan membahas kali ini apa saja yang bisa membuat rezeki kita seret, tidak lancar atau bahkan mengalami kebuntuan. Yang pertama, itu yang sangat berpengaruh kepada kerezekian kita, itu karma, wasana karma. Jadi hasil karma masa lalu di saat inilah harus kita bayar. Kita mungkin secara realitas ya di dalam kehidupan masyarakat, kita melihat banyak orang yang mungkin kesehariannya itu tidak atau jarang beribadah, jarang sembahyang, tetapi kehidupan rezekinya itu bagus. Ada yang rajin bersembahyang, tapi rezekinya itu seret. Nah ini jawabannya adalah karma. Kehidupan orang-orang yang hidupnya sekarang baik ya, sangat baik, penuh dengan bergelimang harta, rezekinya bagus, mungkin di kehidupan masa lalu dia menanam benih-benih kebaikan, banyak berbuat baik, banyak bersedekah, berderma. Nah ini mungkin. Atau sebaliknya orang yang memang kehidupannya sekarang sulit, selalu menemui kebuntuan masalah rezeki, ya mungkin kehidupan masa lalunya itu adalah banyak melakukan suatu dosa, atau kehidupan masa lalunya itu adalah pelit atau suka menipu. Nah ini kembali ke karma. Makanya saya katakan yang pertama itu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini adalah karma masa lalu, wasana karma. Nah yang kedua, letak geografis atau teritorial tempat atau rumah yang kita huni, tempat pekarangan yang kita huni, itu tempatnya panas, atau disebut dengan karang panas. Nah ini jangan dikira tidak berpengaruh pada kehidupan. Ini sangat berpengaruh pada kerezekian. Nanti di video berikutnya saya akan membahas khusus tentang karang-karang panas. Ciri-ciri karang panas, kemudian penyebab karang panas, akibat karang panas, dan jenis-jenis karang panas. Nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang bisa membuat rezeki kita seret. Nah ini kalau di Bali sangat mempercayai pertemuan jodoh antara suami istri. Ini juga bisa mempengaruhi rezeki kita, kerezekian. Kemudian mungkin kurangnya beribadah, doa dan usaha. Nah ini penting sekali. Kalau kita melakukan suatu usaha, perbanyaklah berdoa dan sembahyang. Ataupun kalau kita rajin berdoa tanpa melakukan usaha, itu artinya menghayal. Menghayal mau sukses, tetapi tidak mau melakukan suatu usaha. Yang kemudian kurangnya bersedekah atau pelit ya. Ini bisa jadi berpengaruh. Karena ibaratnya semakin kita banyak menanam, ketika kita memberi itu adalah menanam. Ketika kita memetik hasilnya, itu adalah di saat kita menerima. Jadi perbanyak menanam, jangan pelit. Jadi kalau orang bersedekah itu bukan saja secara materi, tapi bersedekah ilmu pengetahuan juga itu ada. Membuat orang lain senang atau bahagia walaupun hanya
membuat orang ketawa, itu juga disebut bersedekah. Jadi kalau di Hindu disebut yatnya. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk membuat orang lain senang, itu adalah yatnya, korban suci. Nah, terus kemungkinan yang keenam, kurangnya bersyukur. Jadi kalau kita kurang bersyukur, sebanyak apapun yang kita miliki akan terus merasa kekurangan. Di lama-kelamaan rezeki kita ini kan seret dan makin tambah seret. Itu kurang bersyukur. Makanya saya ya sampai saat ini selalu merasa bersyukur atas apa yang saya terima, baik itu rezeki apapun, kesehatan saya terima. Saya selalu bersyukur dan selalu belajar bersyukur sampai saat ini. Dan itu sudah saya rasakan manfaat yang sangat luar biasa dari bersyukur. Nah, kemudian yang ke-8, kemungkinan kita banyak melakukan suatu kesalahan di saat ini. Misalnya kalau kita menipu, terus memfitnah orang lain. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini bisa menutup jalan rezeki kita. Lambat laun rezeki kita itu akan tambah makin seret. Kemudian 9, mungkin saja kita tidak memiliki banyak relasi atau hubungan teman atau memutuskan silaturahmi. Makanya ada kata bijak yang mengatakan semakin banyak relasi, rezeki kita itu akan semakin berkembang dan semakin banyak. Karena begitu banyak relasi, banyak teman, sehingga kita menerima banyak informasi tentang hal-hal bisnis atau pekerjaan. Nah, itu biasanya. Makanya kalau orang yang sedikit memiliki teman, kemungkinan saja itu akan berpengaruh pada rezeki. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap, seperti misalnya pegawai negeri atau pengusaha. Nah, pengusaha pun harus memiliki banyak relasi. Nah, itu yang ke-10. Nah, ini banyak ya. Banyak sekali yang berpengaruh tentang kerezekian kita. Yang ke-10 ini mungkin saja, jadi kita sering bangun kesiangan. Makanya orang-orang tua dulu, termasuk orang tua saya, selalu mengajarkan saya itu selalu bangun pagi. Makanya ada istilah jangan sampai bangun kesiangan, nanti rezeki kita dipatok ayam. Nah, itu. Nanti kita usahakan bangun pagi. Sebelum matahari terbit itu, kita bangun pagi. Nah, semestinya yang lebih baik kita lakukan itu sebelum matahari terbit, kita lakukan sembahyang di Brahma Muhurtam. Kita berdoa di sana. Selain mendoakan diri kita sendiri, doakan semua yang ada di semesta ini, semua makhluk hidup itu, supaya memiliki kehidupan yang berbahagia. Jadi dengan mendoakan kehidupan makhluk yang lain, jadi kita akan juga diberi doa secara tidak langsung. Kekuatan doa itu akan menimba balik diri kita. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11, jadi jangan menghambat atau merebut hak orang lain. Nah, ini tentunya kalau di bidang bisnis ya. Jangan suka merebut hak orang lain. Kalau memang sudah menjadi hak miliknya, jadi jangan kita menyerobot. Nah, kemudian itu juga kalau kita bisnis, kita curang dalam berbisnis, padahal sudah menjadi bagiannya, kita terus menyerobot agar kita lebih banyak mendapatkan rezeki. Nah, ini sangat riskan sekali, nanti ke depannya rezeki kita akan semakin merosot.
Nah, terus yang terakhir, yang ke-12, sering menunda suatu pekerjaan. Ini yang terakhir, sering menunda suatu pekerjaan. Jadi alangkah baiknya kalau kita ada waktu, ada pekerjaan, kita kerjakan saat ini. Jadi yang terbaik itu adalah jangan melihat hasil. Kita lihat dulu, kita kerjakan, nanti hasilnya itu akan menyusul. Nah, itu beberapa hal yang membuat rezeki kita seret, atau rezeki kita tidak lancar, atau bahkan buntu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, ya, saya pandangan pribadi, yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan saat ini adalah wasana karma. Jadi setiap orang yang lahir itu memiliki kapasitas karma, jalan hidup masing-masing sesuai dengan karmanya. Saya yakin sekali dengan hukum sebab akibat ini, karena tiada akibat tanpa sebab. Tidak sedikit orang yang melakukan ibadah yang bagus, tetapi rezekinya masih seret. Atau bahkan sebaliknya, banyak orang yang lalai dengan ibadah, tetapi rezekinya terus bagus. Bahkan hartanya pun sampai bisa diwariskan turun-temurun. Nah, ini kembali hubungannya ke karma. Kalau apa yang tercantum di dalam sloka Sarasa Muscaya, jadi kehidupan saat ini tidak terlepas dari wasana karma. Itu yang sangat berpengaruh. Saya percaya sekali. Kalau memang doa bisa menjawab semua, mungkin saja orang-orang yang hidupnya menderita itu hidup berubah drastis menjadi kaya. Makanya saya percaya sekali dengan hukum karma ini. Teruslah berbuat baik, teruslah menanam kebaikan yang nantinya akan kita petik. Ibarat kita menanam benih, nanti ketika benih itu besar atau tanaman itu besar, suatu saat kita ada petik. Nah, jadi teruslah berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ingatlah beribadah, jangan pernah merasa bosan. Cukup sekian dari saya di video kali ini. Salam Rahayu. Om Santi 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 Om.